hari Jumat yang berbahagia bagi saya. Kok bahagia sih? Apa? Kalah kok bahagia? Karena sudah 5 hari yang lalu kan, jadi sudah dilupakan kekalahan itu Pak. Kekalahan atas Manchester United anjing. Hari ini nggak sama Sani ya, Saninya lagi sibuk buat prawedding. Jadi hari ini kita mau ngebahas, udah pasti lah pre-match-nya Liverpool lawan Chelsea sama MU lawan Sunderland. Nah, ini kedatangan fans Arsenal. Enggak dong. Ini pasti kalian tahu lah siapa dong. Enggak ada yang ini tahu. Tahu dong yang ini tuh taunya tahu mana, enggak ada yang tahu aing. Tetap tahu kan yang aing tanya. Nah, ini nih yang nanya nih. Bukan guys. Nih mana sebagai fans MU, Pak? Kita langsung aja nih. Kurang langsung mau nanya aja kemana? Anjing, bahasa Sunda wae. Aku pengen nanya aja sama kamu langsung. Kan banyak nih ya fans MU pada bilang carry in gitu. Kamu carry in juga? Carry in. Why? Ya lihat aja semenjak dia masuk performa MU-nya makin naik. Sampai sekarang bisa di peringkat 3, sampai kemarin bisa ngalahin Liverpool 3-2. Siap. Udah posisi 2 sama aja masih dibalas 3-2 kan? Enggak, itu kiper Liverpool goblok. Kiper MU lebih goblok tuh. Kalau nggak goblok 4-0 itu 5-0. Iya sih. Enggak, tapi gini Pak. Ini sudut pandang aku sebagai fans Liverpool ya. Kayak ini mengingatkan aing sama mengingatkan aku sama apa ya? Aku ya. Saya. Mengingatin saya sama ini Pak, sama Ole. Oleh Di awal-awal bagus, pada akhirnya ya gitu. Apalagi Carrick ini di mata saya ya. Secara game plan tuh pressingnya kurang. Hasilnya oke lah, sangat-sangat efektif nih. Betul. Gitu. Cuman kan musim depan komposisi pemain juga bakal berubah nih. Pasti. Casemiro nggak ada, terus mungkin Lagi, Bruno anjing. cedera. Ya semoga aja nggak. Iya, aing berharap cedera aja. Janganlah. Nah, maksud aku, apakah kamu sebagai fans MU nggak ngerasa bahwa MU itu sebenarnya butuh pelatih yang filosofis gitu? Kan sebenarnya dari Carrick main nggak ada filosofisnya ya. Maksudnya sampai saat ini belum kelihatan lah. Yang penting nyari hasil. Ya intinya sepak bola itu nggak sih? Hasil Lahir nggak sih? Oke. Sekarang aku tanya lagi nih, tapi nggak akan berantem kita ya. Kenapa tuh? Sekarang aku tanya, tim yang menghasilkan permainan, tim yang cuman ngejar hasil, apakah bakal panjang? Kita nggak ngomongin era Ferguson ya, selain itu. Apakah bakal panjang gitu? Konsisten nggak? Saya kasih contoh, Antonio Conte di Chelsea 2016-17. Itu kan result banget ya, maksudnya hasil mainnya jelek. Akhirnya dipecat karena di musim keduanya nggak bisa yang mainnya gitu-gitu aja. Pelatih saya Pak, si botak goblok tuh, Arne Slot. Yang penting hasil. Nah, sementara di Premier League ini, kalau kita ngomong sejarah sepak bola modern, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, itu punya filosofi secara bermain. Bahkan Mourinho aja, walaupun parkir bus, itu filosofisnya gitu, parkir bus. Betul. Nah, maksud aku nanya adalah, si Carrick ini menurut aku, secara filosofis nggak punya. Belum kelihatan. Nah, menurut kamu, apa emang dia memang filosofisnya main efektif kayak gini, atau bisa lebih baik mainnya? Bisa main atraktif nggak, atau emang mainnya kayak gini? Kalau kedepannya sih bisa kali ya, atraktif. Nggak atraktif? Iya, main atraktif bisa. Mungkin kalau pertanyaannya kenapa nggak sekarang bermain atraktif? komposisi pemainnya Pak, Kurang. menurut saya masih kurang. Kalau sekarang buat main atraktif kayak gitu. Oke. Terus kreativitasnya juga di lini tengah MU kan kurang ya, makanya cuma Bruno doang yang bisa. Selain itu nggak ada. Ya jadi ya sekarang mainnya kayak gitu sih. Jadi menurut mana tuh? Menurut kamu tuh berarti anjing iya loh bisa diedit kamu aing. Jadi menurut kamu tuh sekarang tuh si Carrick nggak bisa bermain atraktif tuh karena komposisi pemain. Masa sih? Ya kalau misalkan Carrick dikasih pemain-pemain yang bisa main atraktif, sih main atraktif nggak sih? Tapi nggak tahu ya, kayak ngelihatnya untuk sampai saat ini gitu. Ya bener, MU tuh yang saya baca
di The Athletic emang tim paling efisien, Pak. Golin banyak. Mereka nggak pernah main cantik tapi menang. Benar kata kamu, hasil tuh penting. Penting banget. Cuman pertanyaan saya sebagai, ya Aing nggak bilang fans Liverpool ya, tapi sebagai penikmat bola, apakah permainan si Carrick ini ke depannya bakal, ya dengan permainan kayak gini sih, saya nggak yakin bahwa MU bakal terus bisa bersaing. Bisa sih. Tahu ya kalau saya ngelihatnya, Jamin gitu anjing. nah, saya lebih suka permainan Carrick sekarang daripada kemarin sama si siapa sebelumnya ya? Amorim. Daripada Amorim lebih suka yang sekarang sih. Di luar sebagai fans MU juga sebagai netizen yang suka permainan bola gitu. Lebih suka yang sekarang daripada Amorim. Jadi kamu mah memang bukan tipe yang suka atraktif. Yang penting hasil. Kalau buat tim yang kesukaan mana gitu. Yang penting hasil. Ya kita kalau misalkan suka sama tim bola kan pasti ngarepnya tim bola yang kita suka peringkat atas terus kan, menang terus. Jadi walaupun permainannya nggak terlalu bagus ya yang penting hasilnya bagus. Jadi mirip Ancelotti lah nya. Ancelotti. Jose Mourinho emang di Madrid mainnya selalu bagus. Enggak sih, dia parkir bus. Enggak kan? Tapi Hasil. Jadi nggak harus bagus terus. Nah pertanyaan, Aing pengen nanya, siapa pemain yang menurut mana itu cocok buat gantiin Casemiro? Oh ini susah sih kalau ganti Casemiro. Berarti kan tipenya harus tipe Destroyer. yang destroyer, box to box, berani duel. Kayaknya jarang ya pemain di era sekarang Jarang sih. kayak gitu. Pemain DMF sekarang tuh lebih kreatif sih anjir. Iya. Oh paling inilah ada satu nama. Tapi nggak tahu cocok atau enggak ya. Sama-sama dari Madrid juga. Siapa? Sama-sama dari Madrid, sama-sama nomor 14 di sana. Ada Guler. Nomor 14 Cok. Oh, Tchouaméni. Tchouaméni Cocok nggak sih? Gak pernah nonton lagi anjir. Tchouaméni, Aing gak pernah nonton anjir. Kalau nggak Tchouaméni, Camavinga lah. Tapi Tchouaméni sebenarnya cocok di MU atau enggak sih? Tergantung MU-nya bisa beli atau enggak. Itu nggak tahu sih ya bisa beli atau enggaknya. Harganya, Pak. Cuman kalau dari saya pribadi sih ya kalau pengen ya untuk mengganti Casemiro ya Tchouaméni mungkin Tchouaméni atau Camavinga. enggak pernah lagi. Tonali enggak, Newcastle. takut. Takut ini kasus. Nanti pengaturan skor. Nanti Bukan kasus yang itu, yang pengaturan skor. Iya. Nanti kayak Dia kan pemain yang suka main judi ya. itu udah jadi kayak kenal siapa ya? Siapa yang main suka judi gitu? Jadi dia Cieun lah. malah dibayar bandar buat sengaja kalahin timnya kan. Iya Janganlah sih. yang gitu-gitu. Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Oh, yang pemain tengah itu ya. Emang Masih terlalu muda nggak sih? harganya 120 juta. Ini terlalu muda nggak sih? Ya mudah sih. Soalnya kalau buat posisi-posisi kayak DMF gitu kayak Harus yang minimal udah senior nggak sih, pengalaman. Apalagi ini posisinya dia ganti jadi pemain inti, gantiin Casemiro. Ya, Jadi kalau pemain muda agak jangan sih menurut saya. harganya juga gila sih. Nottingham Forest tuh kalau nggak salah ngepatokin harga ke kan City juga katanya ngejar kan, yang saya baca tuh di 120 juta. Wow. 120 juta, Cok. Dan MU tuh kalau nggak salah dengan manajemen yang baru, mereka kayaknya udah nggak akan ngambil pemain-pemain mahal lagi sih. Nah, Iya kemarin sih. aja Buemokunya kan bukan pemain mahal menurut orang kan. Dan underrated mereka kan sebenarnya. Siapa? Buemokunya. Punya Iya, Mbeumo. underrated. Nggak terlalu Nggak terlalu mahal. maksudnya nggak terlalu Jago. jago sih jago, cuman kayak namanya tuh kayak kurang terkenal. Ya gitu. mainnya di Wolves anjir. Ya mending menurut orang sih mending cari pemain-pemain kayak gitu ya. Mainnya emang bagus tapi ya namanya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi nggak ada bebannya. Nggak ada beban. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Sebagai fans MU, Player of the Year Manchester United tahun ini, tapi jangan ada Bruno. Kalau Bruno, anjir, Aduh. another level lah. Udah nyamain asisnya Kevin KDB sama Thierry Henry, anjir. Player of the year ya, tapi jangan Bruno di MU. Bruno.
Ya, Kalau aing ya sebagai fans Liverpool, Matthijs de Ligt. Terima kasih dia cedera. ya siapa lagi nggak sih? Malaysia. Bukan dong. Dalot. Kalau of the year selain Bruno ya belakangnya lah. Siapa? Maguire. Casemiro coy. Oke Anjir. sih. Tuh orang Yes. tiap ada set piece apa pasti headingannya minimal kalau nggak gol on target. Dan dia tuh, ini nggak tahu cara atau enggak ya, bisa koreksi, si Casemiro tuh ditanya, kenapa kamu bisa heading kayak gitu. Dulu dia striker coy. Enggak, dia ngejawab, saya ngelihat Ronaldo sama Benzema. Oh iya dong, panutan di tapi itu Madrid. nggak tahu bener nggak tahu enggak ya ucapan itu gitu. Sempat aku baca. Soalnya kalau nggak salah juga, orang pernah baca tuh dia dulu striker. Dulu jadi waktu akademi itu dia striker, terus giliran mau seleksi buat masuk tim inti itu dia ngerasa nggak pede. Akhirnya dia ganti posisi ke DMF. Gitu. Saya tuh sangat berterima kasih sama MU. Orang Kenapa? terlalu membesar-besarkan Lemans ya. Lemans tuh anjir. Sorry tuh saya. Lemans bagus. Cuman kalau bola pojok kayaknya masih jagoan Saprol anjir. Bola pojoknya anjir. Kayak susah nangkep. Ya setiap kiper kan punya. Nggak, menurut mana itu faktor tangan pendek atau emang refleks? Enggak, itu mah ya kurang refleksnya aja sih. Ya pokoknya setiap kiper kan pasti punya kekurangan, punya kelebihan ya. Lemans kurangnya di situ. Tapi anjing untung, tapi Liverpool kelihatan banget sih kemarin dia jadi bahas Liverpool ya. Kiper ketiga anjing pas gol Maino juga itu tolol anjing. Itu kalau kiper yang jago ya, walaupun itu susah ya, tapi pasti bakal dia Iya, itu masih muda kan. enggak anjir udah 28 tahun. Oh iya. Emang pemain biasa aja. Ya namanya nggak pernah main kalian nggak punya jam terbang, oh ya wajar lah. Tiba-tiba lawan MU anjir. Dikasih kalinya main lawan MU ya susah coy lawan MU coy. Next kan Liverpool lawan Chelsea nih. Chelsea sih kemarin walaupun kalah sama MU tapi mainnya oke sih. Iya sih, tapi itu suwe sih Chelsea anjing. Tapi ya deh curiganya Liverpool kalah lagi nih sama Chelsea. Jadi lu sebagai fans Liverpool gimana nih? Kalah seneng saya, Pak. Kenapa seneng? Karena saya cabut. Aing bingung kenapa sih kalian fans Liverpool pada pengen Arne Slot cabut? Enggak, bukan mana nanya aing bingung. Kemarin aja mana lihat Curtis Jones jadi bek kanan, mana udah nanya aneh kan? Iya maksudnya ya. Frimpong jadi winger. Frimpong naik ke atas kursinya kan? Ya maksudnya Kan di mana otaknya? bukan di mana otaknya tapi kan itu tuh siapa tahu emang si siapa? Arne Bojan Slot. Hodak siapa sih? Arne Slot Oh mirip soalnya mirip. Mirip. Arne Slot tuh mungkin punya sesuatu yang nggak terpikirkan sama kita coy. Tidak, anjir, tidak. Kita kan nggak pernah lihat Liverpool latihan. Nggak ada. Siapa tahu di latihan emang si Arne Slot ngeliat, oh Frimpong bisa nih main agak ke depan jadi sayap kanan. Mana lihat nggak pas pertandingan lawan MU sebenarnya Gakpo kan di kiri ya, lebih banyak di kiri. Pindah ke Tengahnya tengah. Wiss dong, jadi striker aja beberapa kali. Oh dia kan emang bisa juga jadi false nine. Ya tapi nggak gitu juga dong, maksudnya enggak lah. Maksud orang Ini gini nih orang nih ya kalian kalau nonton bola tuh ya, jangan kayak orang ini. kenapa? Dia tuh suka ngelupain manisnya, nggak ingat gitu musim lalu, musim pertama langsung dibawa juara. Harusnya bersyukur kalian tuh Juara dapat pelatih kayak Nggak, gitu tuh hampir quadruple. Nggak, walaupun di semua kompetisinya tiba-tiba kalah. Iya, sekarang aing tanya, waktu pas juara, mana nonton nggak Liverpool full? Nggak full. Setiap sih. match. Nggak. Bener-bener ngandelin pemain-pemain yang udah legend di situ. Iya. Cara mainnya tuh simpel, Pak. Bola dari Van Dijk, kasih ke TAA, mau salah, TAA, tok tak tuk tuk, Luis Diaz, mau salah lagi. Maksud orang gini, mana tahu Zidane? Tahu. Jago nggak jadi pelatih? Bisa dibilang jago. Enggak. Kalau dia jago, sekarang dia udah ngelatih tim lain. Sekarang dia masih nganggur. Ya itu mah siapa tahu emang dia niatnya belum mau ngelatih lagi. Nggak laku. Tapi kalau nggak jago, siapa pelatih yang bisa hat-trick UCL 3 musim berturut-turut? Karena itu dibantu Ronaldo, Pak. Ya, Zidane tuh cuman bisa itu tadi apa alasannya? dibantu Ronaldo. Lah, Arne Slot berarti dibantu juga Mau kan? salah. Iya. Iya. Berarti kan nggak ada pure pelatih yang memang bisa Nah, sendiri. ketika mau salahnya tanpa bantuan mau pemain salah- bintang. mau salahnya underperform, dia nggak punya taktik lagi untuk bisa ngebuat Liverpool. Bounce back. Itu Frimpong main ke depan tuh udah taktik, coy. Oh, wah, aneh kata mah taktiknya aneh. Taktik itu. Kalau zaman Jurgen Klopp nih, ketika salah nggak bisa perform, apa yang dilakukan Jurgen Klopp? Ubah formasi. Jadi 2 striker. Salahnya main di kanan, strikernya Nunes sama Gakpo. Makanya di zaman Jurgen Klopp, Nunes lumayan kepake gitu. Jadi menurut orang,
balik lagi ke pembahasan ya. Lawan Chelsea nanti di Anfield, kesempatan Liverpool untuk bisa mendapatkan 3 poin tuh cukup besar menurut orang. Apalagi ngelihat Chelsea juga lagi ancur-ancuran juga nih gitu. Dan yang orang lihat Liverpool ini sebenarnya apa ya? Aing bilang kekurangan Liverpool tuh cuma satu, Pak. Apa tuh? Pelatih udah Kalau gitu prediksi Liga Champion juaranya Aing gak mau Arsenal pokoknya anjir. Kebayang Iya, nggak sih kayak- berisik aja. pasti ribut banget fans Arsenal ya. Kalau orang sih nggak tahu ya, karena orang lebih personal sih. Orang suka kayak mainnya Kvaratskhelia. Jadi orang kayaknya PSG lagi deh. Double winner. Iya. Ya aing mah sahawe lah anjing. Tetap penting oke sama namanya. Kalau orang sih itu sih. Itu dari kita dan mulai akan segera kembali. Bye.